Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Tetap jaga kesehatan, sarapan pagi, mandi, siapkan peralatan sekolah agar kalian berangkat ke sekolah full spirit, senang belajarnya, semangat belajarnya. Hari ini Bapak Abdul Halim akan menjelaskan tentang Toharoh atau bersuci dengan menggunakan tayamum. Bapak yakin salah satu di antara kalian pasti pernah mendengar tentang tayamum. Nanti kita ulas bersama, kita pahami bersama. Saya yakin pelajaran ini mudah untuk dipahami. Saya Abdul Halim, guru di MI Darul Hasan Sawahan Tiris Probolinggo, yang saat ini sedang menempuh perguruan tinggi di IAIN Senurjati Cirebon, jurusan pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam. Sekarang, mari kita bahas tentang langkah-langkah tayamum. Tolong penjelasan Bapak didengar dengan baik dan seksama ya. Nanti kita diskusi, apabila ada yang mau kalian tanyakan, saya persilahkan untuk bertanya setelah Bapak menjelaskan. Baik, tayamum adalah tindakan penggantian ritual penyucian dengan air. Seperti wudhu atau mandi junub dengan menggunakan tanah atau debu suci ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan karena sebab kedaruratan tertentu. Nah, itu adalah tayamum. Dari tayamum itu pada dasarnya pengganti dari wudhu. Yang wajib kita lakukan sebenarnya wudhu, namun karena ada halangan, ada kondisi yang terdesak sehingga menyebabkan kita menghindari wudhu, dan tayamum dijadikan sebagai gantinya. Prosedur tayamum sendiri itu melibatkan beberapa langkah. Ada beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan kalau kita menggunakan metode bersuci ini dengan bertayamum. Yang pertama, niat. Nah, kita harus melakukan niat. Niat itu adalah kunci dari setiap ibadah. Jadi kita harus melakukan niat dalam hati untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari alat bersuci yang utama, yaitu air. Artinya jelas bahwa tayamum ini hanyalah sebagai pengganti saja dari wudhu yang semestinya menggunakan air. Diganti dengan debu karena kondisi darurat tertentu atau keterdesakan tertentu sehingga kita tidak bisa menggunakan air, atau bisa jadi airnya langka, tidak ada. Jadi kita harus menggunakan atau terpaksa menggunakan debu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah melakukan niat, kita harus mencari tanah liat atau debu. Tanah liat yang berdebu ataupun debu dimanapun dia berada, asal di tempat yang bersih. Jadi mencari debu yang bersih, kering, dan diyakini bahwa debunya itu tidak terkandung najis di dalamnya. Tidak ada najis yang melekat pada debu itu, atau tempat yang dihinggapi debu bukanlah tempat yang kondisinya najis. Itu yang kedua. Kemudian setelah kita melakukan dua langkah yang tadi, langkah selanjutnya ini langkah penting, yaitu kita menepuk-nepukkan tangan ke tanah atau ke debu tadi. Menepuk-nepukkan dengan lembut sehingga debu yang kita pegang itu menempel di telapak tangan kita ini. Nah, itulah nanti yang akan jadi media untuk bersuci, pengganti dari air. Itu. Hal ini disyariatkan adalah untuk memberikan solusi kepada umat Islam agar keberlangsungan ibadah itu bisa selalu terlaksana dengan baik. Makanya munculnya syariat-syariat agama, kemudian cara-cara melakukan bersuci dengan yang seperti ini adalah merupakan salah satu upaya agama agar pelaksanaan ibadah tidak terganggu hanya karena ketiadaan air atau hanya karena keterbatasan untuk menggunakan air. Nah, itulah tadi langkah-langkah melakukan tayamum. Kalau sudah tahap akhir tadi dilakukan, itu artinya kita sudah dalam kondisi yang suci, sudah bisa melakukan ibadah
entah itu sholat ataupun membaca Al-Quran. Nah, tayamum ini hanya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, entah itu kelangkaan air yang pertama, atau kondisi sedang sakit sehingga mengharuskan untuk menghindari air, maka gantinya adalah debu, atau kondisi-kondisi lainnya yang mengharuskan kita menggunakan debu. Itu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama dari yang pertama tadi, menempukkan kedua telapak tangan ke debu, lalu kita usapkan ke tangan kiri dan tangan kanan. Ada beberapa cara, nanti kita praktekkan cara ini. Kalian harus bisa mempraktekkan ini, gampang, yang penting kalian mau. Itu mudah. Namun begitu, beda tayamum, beda wudhu. Kalau wudhu, selama tidak batal, kita bisa menggunakannya untuk semua ibadah lain. Sholat zuhur, nyambung dengan asar bisa, asal tidak batal. Beda dengan itu, tayamum. Tayamum hanya bisa digunakan satu kali ibadah setiap kali bersuci. Kalau kita bersuci dengan tayamum di waktu zuhur, maka tidak bisa digunakan lagi di waktu asar. Terpisah sendiri-sendiri. Begitu. Itulah penjelasan singkat saya tadi tentang tayamum. Mudah-mudahan kalian paham. Kalian bayangkan saja seperti apa nanti kita praktek untuk melakukan tayamum ini. Kita cari debu, itu tidak harus di halaman, bisa di kaca, di tembok dan sebagainya. Intinya debu itu bisa dipastikan suci. Tidak ada keraguan terhadap kesuciannya dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada debu itu najis. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua pada hari ini dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sempat. Kalian semua diberi kesehatan, orang tua kalian diberi kesehatan. Saya sendiri doakan agar selalu sehat. Lalu mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan doa. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa, utamanya agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.